Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, masih tentang ikatan kimia dan bentuk molekul. Jadi yang terakhir kita sekarang akan membahas kepolaran, ikatan kovalen dan bentuk molekul. Nah, mari kita lihat PowerPoint-nya tentang kepolaran, ikatan kovalen dan bentuk molekul. Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub atau pol pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Ini ada dua jenis ya, kepolaran itu ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen nonpolar. Contohnya yang ikatan kovalen polar senyawa HCl ya, asam klorida. Yang contoh ikatan kovalen nonpolar pada molekul Cl2 atau klorin ya. Jadi ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Jadi pasangan elektron ini lebih tertarik ke Cl sehingga Cl menjadi elektronegatif sedangkan H jadi elektropositif. Sedangkan kalau ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektronnya ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan ya. Jadi pasangan elektron ini tertarik sama kuat ke Cl yang kiri maupun Cl yang kanan sehingga molekul Cl2 termasuk senyawa nonpolar atau mempunyai ikatan kovalen nonpolar. Nah, perbedaan ikatan kovalen polar dengan ikatan kovalen nonpolar, yang pertama perbedaan atau selisih keelektronegatifan itu antara 0,5 sampai 2,0 itu untuk senyawa kovalen polar. Sedangkan untuk senyawa kovalen nonpolar perbedaan harga keelektronegatifannya atau selisih harga keelektronegatifannya lebih kecil dari 0,5. Kemudian yang senyawa kovalen polar larut dalam air dan pelarut polar lainnya, sedangkan yang kovalen nonpolar tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kemudian untuk yang polar memiliki kutub positif dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron sehingga senyawa kovalen polar bentuk molekulnya tidak simetris. Dan kalau senyawa kovalen nonpolar tidak memiliki kutub positif dan negatif akibat meratanya distribusi elektron sehingga bentuk molekulnya simetris ya. Perbedaannya. Nah, untuk menentukan sifat kepolaran ikatan bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah menganalisis harga keelektronegatifan unsur-unsur pembentuk senyawa atau ikatan kovalen tersebut. Cara yang kedua dengan percobaan sederhana dengan alat uji kepolaran larutan untuk senyawa kovalen yang bersifat cair ini ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan cara ketiga yaitu menganalisis bentuk molekul atau geometri molekul berdasarkan teori domain elektron ya. Kita lihat cara pertama ya. Jadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar dalam suatu molekul bisa ditentukan berdasarkan perbedaan harga keelektronegatifan dari atom-atom pembentuknya. Jadi kalau ikatan kovalen polar, perbedaan atau selisih keelektronegatifan antar atomnya antara 0,5 sampai 2,0. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar, perbedaan atau selisih keelektronegatifan antar atomnya lebih kecil dari 0,5. Nah, ini adalah data keelektronegatifan ya atau tabel keelektronegatifan unsur-unsur golongan utama saja, golongan 1A,
hidrogen, litium, dan selanjutnya ya 2A, 3A sampai 7A. Karena golongan 8A itu gas mulia stabil ya. Nah, kita lihat contoh yang tadi antara HCl dengan Cl2 ya. HCl tadi kan dinyatakan polar ya. Kita lihat harga keelektronegatifannya. H ini harga keelektronegatifannya 2,20, sedangkan Cl 3,16. Jadi kalau kita hitung selisihnya ya antara H dengan Cl itu berarti 3,16 dikurangi 2,2. Jadi perbedaannya 0,96. 0,96 itu ada di antara 0,5 dan 2,0. Maka senyawa HCl memiliki ikatan kovalen polar ya. Kemudian yang kedua molekul Cl2, ikatan antara Cl dengan Cl. Kan Cl keelektronegatifannya 3,16 dua-duanya. Jadi kalau kita ambil selisihnya, tentu saja selisihnya jadi 0. Ya, lebih kecil dari 0,5. Maka Cl2 bersifat non-polar. Ya. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua dengan praktikum. Ya, praktikum kepolaran ikatan ini percobaannya sederhana ya. Alatnya ada statif, kemudian ada tabung buret ya. Ini nanti diisi dengan larutan yang akan diuji kepolarannya. Kemudian ada gelas kimia untuk menampung larutan yang dikeluarkan dari buret ini ya. Jadi yang pertama labu atau buretnya itu diisi oleh larutan CCl4 atau karbon tetraklorida ya. Kita lihat percobaannya. Kemudian alat lain juga ada penggaris ya. Batang polietilena ini nanti harus digosok dengan kain flanel supaya menimbulkan arus listrik ya, atau medan listrik elektrostatik. Nah, ini bisa digosok dengan kain flanel atau bisa dengan kulit, bisa juga dengan rambut ya. Kita mulai percobaannya. Jadi buretnya isi dengan CCl4 ya. Nah, kemudian penggarisnya digosok dengan kain flanel. Selanjutnya didekatkan ya. Nah, aliran CCl4-nya ini tidak tertarik ke penggaris, maka CCl4 atau karbon tetraklorida bersifat non polar ya, karena tidak tertarik oleh medan listrik. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua, tabung ini buret diisi dengan H2O atau air ya. Kemudian didekatkan ya. Nah, kalau air itu tertarik ke batang penggaris ini ya. Jadi alirannya membelok ke batang sini, maka air bersifat polar karena tertarik oleh medan listrik ya. Jadi ini percobaan sederhana. Ini hanya berlaku untuk senyawa kovalen yang berbentuk cair saja ya, karena percobaannya sangat sederhana. Nah, cara ketiga, kepolaran ikatan kovalen bisa ditentukan dari simetris atau tidak simetrisnya bentuk molekul. Nah, bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa digunakan teori domain elektron. Teori domain elektron digunakan untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan
tolak menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Kemudian prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron adalah sebagai berikut. 1. Antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Kedua, urutan kekuatan tolakan dari domain elektron adalah sebagai berikut ya. Ada DeB dan DeI ya, perlu diketahui DeI itu domain elektron ikatan sedangkan DeB adalah domain elektron bebas. Jadi gaya tolak menolak antara DeB dengan DeB itu paling kuat. Sedangkan lebih kuat dari gaya tolak menolak antara DeB dengan DeI. DeB dan DeI lebih kuat kalau dibandingkan dengan gaya tolak menolak DeI dengan DeI ya. Akibat dari perbedaan kekuatan ini adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Kemudian yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau DeI, domain elektron ikatan. Kemudian cara menentukan geometri suatu molekul atau bentuk molekul mengikuti langkah-langkah berikut. Ya, A menentukan tipe molekul ya. Jadi atom pusat dilambangkan dengan A ya. Kemudian domain elektron ikatannya dilambangkan dengan X dan domain elektron bebasnya dilambangkan dengan E. Tipe suatu molekul dapat ditentukan menggunakan rumus domain elektron bebas ya. Jadi E sama dengan EV dikurangi X per 2. EV itu maksudnya elektron valensi ya. X maksudnya domain elektron ikatan atau pasangan elektron ikatan. Nah, kita lihat contoh ke-1. Bagaimana bentuk molekul dari CCl4 tadi atau karbon tetraklorida. Tadi kan CCl4 bersifat nonpolar ya. Kita lihat C nomor atomnya 6 ya. Jadi konfigurasinya 2, 4. Elektron valensi C 4 ya. Maka C supaya stabil jadi elektron valensinya 8 butuh 4 elektron lagi ya. Kemudian Cl nomor atomnya 17. Konfigurasinya 2, 8, 7. Maka kalau mau stabil tinggal nambah 1 elektron lagi ya. Jadi Cl membutuhkan 1 elektron supaya elektron valensinya jadi 8 menjadi stabil. Nah, setelah itu dikali silang saja. Kan C membutuhkan 4 elektron sedangkan Cl membutuhkan 1 elektron. Jadi C-nya kali 1, Cl-nya kali 4. Jadi C-nya ada 1, Cl-nya ada 4 ya. Dilengkapi dengan elektron valensinya. C-nya kan elektron valensinya 4. Ini digambarkan 4 elektron mengelilingi C. Kemudian Cl ada 4, masing-masing punya 7 elektron valensi ya. Nah, kalau mau stabil kita mulai pasangkan. Nah, yang ini C sekarang jadi menggunakan 8 karena yang ini pasangan elektron bersama digunakan ya. Maka C jadi 8 elektron valensinya jadi stabil. Cl ya, maksudnya Cl jadi menggunakan 8 elektron valensi sudah stabil. Sedangkan C yang tengah ini atau karbon baru menggunakan 5 elektron valensi jadi belum stabil. Maka kita pasangkan lagi. Nah, Cl sekarang yang kiri jadi 8 jadi sudah stabil ya elektron valensinya. C baru 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasangkan lagi. Nah, ini C-nya sekarang menggunakan 7 elektron valensi, sedangkan Cl yang bawah sudah stabil, berarti 1 lagi pasangkan. Nah, maka sekarang C-nya sudah menggunakan 8
elektron valensi atau 4 pasang elektron ya yang digunakan berikatan. Jadi seperti ini, karena ikatan kovalen tunggal ya, jadi satu strip saja. Satu ikatan ini disebut dengan satu domain elektron, karena elektronnya digunakan berikatan pasangan ini, jadi disebut DEI, domain elektron ikatan. Ada 4 domain elektron ikatannya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita perhatikan CCl4 ini kan memiliki ikatan kovalen tunggal. Elektron valensinya tadi sudah dihitung 4. Maka jumlah domain elektron ikatannya kan ada 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya 4. Maka menghitung E-nya atau domain elektron bebasnya ya. Tadi kan rumusnya EP dikurangi X per 2. EP-nya elektron valensi 4, masukkan 4 ya. Kemudian X-nya domain elektron ikatan ada 4 juga. Jadi 4 kurangi 4 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi tidak ada domain elektron bebas ya, semuanya domain elektron ikatan. Maka rumus umumnya menjadi AX4 ya. Bentuk molekulnya seperti ini, namanya tetrahedron ya. Maka bentuknya simetris kan, maka bersifat non polar sesuai dengan percobaan tadi ya. Itu karbon tetraklorida dengan sifat non polar. Berikutnya contoh yang kedua, bentuk molekul H2O atau air. H2O terbentuk dari oksigen dengan nomor atom 8 dan hidrogen dengan nomor atom 1. Oksigen konfigurasi elektronnya 26, jadi punya 6 elektron valensi ya. Maka oksigen ini membutuhkan 2 elektron lagi supaya jadi stabil. Sekarang hidrogen nomor atomnya kan hanya 1, jadi konfigurasinya 1 saja di kulit K. Supaya stabil seperti helium, jadi harus menjadi 2 aturan duplet tadi ya. Kalau yang oksigen aturan oktet. Maka ini butuh 1 elektron lagi supaya jadi 2 elektron di kulit K-nya ya. Nah, jadi atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom hidrogen membutuhkan 1 elektron dikali silang saja. O-nya dikali 1, H-nya dikali 2. Nah, jadi seperti ini O-nya ya. 1, hidrogennya ada 2. O-nya punya 6 elektron valensi, gambar dengan ini elektron ya, dikelilingi seperti tadi. Ada 6 elektron valensi di oksigen ini, dan hidrogen punya 1 elektron valensi. Supaya stabil, O-nya harus jadi 8, H-nya harus jadi 2 elektron valensi. Maka kita pasangkan, ini membentuk ikatan. Sekarang hidrogennya menggunakan 2 elektron valensi, sedangkan O-nya baru 7, belum stabil ya. Maka pasangkan lagi dengan H yang ini. Nah, sekarang O-nya sudah menggunakan 8 elektron valensi, sudah stabil. H-nya menggunakan 2 elektron valensi, sudah stabil juga ya. Jadi rumus strukturnya seperti ini ya. Ini yang pasangan elektron yang tidak digunakan, namanya pasangan elektron bebas atau domain elektron bebas atau DEB. Sedangkan ini pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, disebut pasangan elektron ikatan atau domain elektron ikatan atau DEI. Jadi ada 2 DEI dan 2 DEB. Kalau kita masukkan ke rumus E ya, elektron valensinya tadi 6 ya. Masukkan 6 dikurangi X-nya, ikatannya ada berapa atau DEI-nya ada 2, masukkan. Jadi 6 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi E-nya ada 2 atau DEB-nya ada 2. Maka rumus umumnya menjadi AX2E2 ya, AX2E2. Sehingga
bentuk molekulnya seperti ini, jadi bentuk pi. Nah, ini gaya tolak menolak antara dua domain elektron ini yang bebas sangat besar, sehingga menekan ikatan ya antara O dengan H ini, sehingga bentuk molekulnya seperti bentuk pi atau bengkok ya. Jadi ini tidak simetris ya. Maka H2O sesuai dengan percobaan tadi bersifat polar. Demikian. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang lain ini cukup banyak ya. Ada domainnya 2 elektron, 2 pasang elektron, misalnya tipe AX2. Berarti tidak ada domain elektron bebasnya ya. Maka bentuknya linear ya ini. Maka sudutnya 180 derajat. Karena linear itu berarti simetris, bersifat non polar. Contohnya senyawa CO2 atau karbon dioksida ya. Jadi sudutnya 180 derajat, bersifat non polar karena simetris. Contoh lain misalnya tipe AX3, segitiga planar ya. Jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Sudutnya 120 derajat. Jadi simetris juga, maka bersifat non polar. Contohnya BCl3 ini ya. Jadi ini juga simetris, jadi bersifat non polar. Contoh lain untuk tipe AX2E ya. Ini juga bengkok ya, karena ada pasangan elektron bebas, ini satu pasang ya yang tidak berikatan, yang tidak digunakan untuk berikatan, dan ada 2 pasang elektron yang digunakan berikatan. Maka sudutnya kurang dari ini ya, maksudnya kurang dari 120 derajat. Jadi yang ini tidak simetris, maka bersifat polar. Contohnya SO2. Kemudian contoh yang lain AX4 yang tadi contoh CCl4, sekarang contohnya CH4 sama ya. Bentuknya tetrahedron ya, seperti ini. Jadi ada 4 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas. Sudutnya 109,5 derajat. Maka bersifat non polar karena simetris. Ini bentuk tetrahedron. Jadi selain CCl4 ada juga contohnya CH4 ya. Kemudian tipe berikutnya AX3E ya. Ini berbentuk segitiga piramida. Ya, seperti ini, ada 1 pasang yang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, sementara 3 pasang digunakan untuk berikatan. Sudutnya 107,5 derajat. Ini contohnya NH3 ya, bersifat polar karena tidak simetris. Ini ada 1 pasang elektron yang bebas ya, atau 1 DEI dan 1 DEB dan 3 DEI. DEI itu domain elektron ikatan. Tipe yang lain misalnya AX2E2, contoh yang tadi air tadi ya. Jadi bentuknya pi atau bengkok. Ada 2 pasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan dan ada 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Sudutnya 104,5 derajat, semakin kecil lagi ya. Bentuknya polar. Jadi ini ada 2 pasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Jadi ini tidak simetris, sangat tidak simetris. Maka bersifat polar. Kemudian ada tipe lain lagi yaitu AX5E. Ini segitiga bipiramida ya. Nah, yang ini sudutnya ada sudut aksial 90 derajat, ada sudut ekuatorial 120 derajat. Nah, ini
bersifat polar ya, karena tidak simetris. Ini ada satu pasang elektron yang tidak digunakan berikatan. Contohnya PCl5. Kemudian yang terakhir tipe AX6 atau oktahedron ya. Sudutnya 90 derajat semuanya. Karena bentuk molekulnya ini simetris ya, maka SF6 bersifat non-polar. Itu contoh-contohnya ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, tugas keempat, ada 2 soal. Soal pertama, perhatikan percobaan di bawah ini, senyawa manakah yang termasuk senyawa polar dan manakah yang termasuk senyawa non-polar, jelaskan. Yang pertama, larutan asam sulfat. Lihat alirannya dari buret ini. Ya, apakah tertarik ke penggaris atau tidak? Jelaskan ya. Berikutnya minyak tanah, juga sama. Amati aliran dari buretnya ya. Apakah bersifat polar atau non-polar dan jelaskan. Kemudian soal yang kedua, berdasarkan harga keelektronegatifan dan bentuk molekul, jelaskan apakah senyawa-senyawa kovalen di bawah ini bersifat polar atau non-polar. A. NH3 ya, pada senyawa NH3 itu apakah polar atau non-polar ya, jelaskan dengan harga keelektronegatifan dan dengan bentuk molekul ya. NH3 itu terbentuk dari N dengan nomor atom 7 dan H dengan nomor atom 1. Yang B-nya SF6 terbentuk dari S dengan nomor atom 16 dan F dengan nomor atom 9 ya. Seperti itu. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih. Demikianlah bahasan kita kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Ada 4 tugas. Silahkan ditulis di buku catatannya. Kemudian nanti kirimkan ke email ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.